مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah Bismillah masya Allah la yasriku su'a illallah Bismillah masya Allah makana min ni'matin faminallah Bismillah masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Sama kita baca Bismillah masya Allah la yasukul khaira illallah Bismillah masya Allah la yasriku su'a illallah Bismillahi masya Allah makana min ni'matin faminallah Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah Bismillahi masya Allah la yasriku su'a illallah Bismillahi masya Allah makana min ni'matin faminallah Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur wassalatu wassalamu ala rasulillah ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amalat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim Fa'asbahu zahirin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan muliakan para guru-guru kita, para ustadz. Hadir di sini Ustadz Sulaiman Umar. Mana Ustadz Usul? Bajunya agak lain dari yang lain. Ini cinta Melayu beliau, Ustadz Sulaiman Umar. Ustadz Somad KW duplikat kata orang ya. Alhamdulillah. Hadir Ustadz Zulkifli SHI. Hadir para ustadz-ustadz kita. Bapak Ibu saya yakin dan tak bisa saya sebutkan satu persatu pejuang-pejuang subuh semuanya pada Imam Besar Masjid Raya Ustadz An-Nasri. Nah, ini tidak bisa kita lupakan beliau ini. Alhamdulillah kata Nabi, kalau kamu mau berziarah kepadaku, kata Nabi, maka ziarahilah orang alim. Mungkin kita tidak sanggup pergi ke Makkah, Madinah tiap tahun, bahkan kadang sekali seumur hidup agak susah.
maka rajin ziarahi ulama. Ziarah artinya kunjungan ulama. Siapa yang ingin berjabat tangan dengan aku, kata Nabi, maka jabat tanganlah sama ulama. Kalau kamu mau duduk bersama aku, kata Nabi, baik di dunia apalagi di akhirat besok, duduklah dengan ulama. Ini dituangkan oleh Imam Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Lubabul Hadis, dalam hadis pertama. Dalam hadis bab pertama tentang fi fadilatil ilmi wal ulama, judul kitabnya Lubabul Hadis. Man zara aliman faka'annama zarani wa man safaha aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani wa man jalasani jalastu ma'i fil jannah. Jadi yang pertama kita hormati, muliakan para guru-guru kita, ustaz kita, ulama kita. Ada Ustaz muda Ali Ansori, dan ada yang tak asing lagi Ustaz Hasbiyardi, imam besar Masjid Silaturahim, dan beliau ini juga caleg DPRD Kabupaten Rokan Hulu untuk DPRD Rokan Hulu dari Partai Keadilan Sejahtera. Hadir juga Ustadz Ananda saya, Dr. Jupendri Ja'far Sarkawi. Nah, ini jauh-jauh nih, beliau ini dosen Umri Universitas Muhammadiyah Riau. Beliau ini juga caleg untuk Provinsi Riau dari Partai Demokrat. Gitu ya, Anda ya. Ada lagi yang mau caleg yang belum saya sebut. Ya nggak ada masalah, mana-mana. Ada juga di sudut sana, maaf abang saya yang kumisnya tebal. Besok kumisnya dicukur lagi bang. Agak dia apa kayak Bang Arif lah, jenggot aja lagi. Maaf, ini abang saya Bang Mukhlis. Beliau juga calon DPRD Kabupaten Rokan Hulu dari Partai Demokrat. Ya, alhamdulillah. Ada lagi. Kenapa aku merumui kok? Aku lah pulang, misalnya Pak Udin caleg lah. Hah? Nah. Bapak Ibu, saya baru pulang nih dari Pekanbaru. Tadi malam itu Rapimwil, rapat pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Riau dari seluruh kabupaten. Salah satu butiran isi Rapimwil itu menegaskan adalah para ulama, para ustadz, para orang-orang baik mesti duduk jadi pemimpin kalau mau negeri ini jadi baik. Karena yang akan menentukan baik buruknya sebuah negeri itu, kata Nabi ada dua. Seperti yang disebut Nabi dalam hadisnya, sinfani minan nas, ada dua golongan manusia. In solahat solahan nas, kalau baik dia, baiklah seluruh manusia. Wa in fasadat fasadan nas, jika rusak dia, maka rusak seluruh manusia. Apa yang dua itu? Al ulama wal umaro, ulama dengan umaroknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak salah kalau tahun politik 2023-2024 hari hanya dari sekarang umat Islam mesti sadar. Wahai orang yang sholat 5 waktu, wahai orang yang selalu berzikir, wahai orang yang hatinya tertambat dengan Allah dan Rasulnya, wahai orang yang cinta akan agamanya, jangan kau serahkan duniamu dan akhiratmu kepada orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Jangan kau serahkan negaramu, jangan kau serahkan negerimu, jangan kau serahkan kekayaanmu, jangan kau serahkan dirimu kepada orang-orang yang tidak takut kepada Allah, yang tidak sayang kepadamu. Jangan kamu serahkan urusanmu kepada mereka-mereka yang tidak memiliki rasa amanah, apalagi tidak merasa takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir.
Nah ini gawat nih, udahlah terlambat Ustadz marah-marah pula kan. Tapi ini perlu ditegaskan, karena naik tidaknya para pejabat itu, siapa yang menaikkan mereka? Tolong jawab dulu, siapa yang menaikkan mereka? Kalau presiden jadi presiden, siapa yang menaikkan mereka? Kalau gubernur, siapa yang menaikkan mereka? Kalau bupati, siapa yang menaikkan mereka? Sering dibilang rakyat berdaulat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Katanya begitu, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi kenyataan yang terjadi bukan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tapi dari nafsu, oleh nafsu, untuk nafsu. Dari duit, untuk duit, bersama duit, ujung-ujungnya rasakanlah kehancuran menimpa sebuah bangsa dan negeri. Maka saya wajib mengingatkan, jangan putus asa, jangan putus asa. Bapak Ibu sekalian, jangan putus asa. Negeri ini sedang berbenah, negeri ini sedang menunggu masyarakatnya sadar untuk menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang takut kepada Allah, sayang kepada rakyat, punya ilmu pengetahuan, punya keimanan, bukan asal-asal menjadi pemimpin hanya karena dia punya duit. Ini bahaya nih, ya maaf ya. Bapak dan Ibu, keluarga saya semuanya yang kita hormati muliakan, Bapak dan Ibu semuanya adalah orang-orang yang senantiasa bersama dengan agama Allah kapan saja, di mana saja. Takbir. Baik. Suatu hari, itulah mulai ngaji. 20 menit. 20 menit selesai kalau menurut jam itu. 6 lewat semenit. Berarti 20 menit 6:21 masuk Isra. Iku ketua le bagi sarapan. Hah? Ini kalau ini lain, itu kugas lagi. Tapi kalau lainnya, aku udah dicopek. Betul ceritanya Bapak Ibu. Pada suatu hari, dan iku kone aku pagi kok. Pada suatu hari, Umar bin Khattab memimpin sholat berjamaah. Khalifah Rasyidin kedua, namanya Khalifah Umar bin Khattab. Di colu Umar lah sudah semayang tadi. Colunya betul. Ino nampak di nyodo seorang sahabat namanya Sulaiman. No usul dok. No, udah pakai Umar do. Kalau dalam kitab tuh Sulaiman nya nampak colu, no lain Sulaiman. Sulaiman itu kepala dinas pasar. Tukang urusi pasar. Iku Sulaiman kokojunya. Artinya khalifahnya Umar bin Khattab, kepala dinasnya Sulaiman. Colu betul. Nolai dah. Bertanya olehnya, mana Sulaiman? Tahu doh. Betul doh kata Nabi Muhammad. Poi kita ke rumahnya. Poi lah orang ke rumah Sulaiman. Nabi sampai di rumah Sulaiman, disambut di omaknya. Omak Sulaiman. Bertanya Nabi, Bu, mana Sulaiman Bu? Apa jawab emak tuh? Mungkin ketidurannya ya Rasulullah. Malam tadi banyak jadi pada ibadahnya. Sholat sunatnya, zikir banyak malam tadi. Agak kulotihnya semayang malam tadi itu. Sehingga tuh tidur. Aku kata Nabi. Itu yang kau pegang lu, aku kata Nabi. Sholat subuh berjamaah bagiku, kata Umar bin Khattab. Iku ucapan Nabi lain tentang itu, tapi aku cakap Umar bin Khattab, sholat subuh berjamaah bagiku lebih baik daripada ibadah semalam ponok. Dan iku sebenarnya mau ambil ku hadis Nabi, man sholat subha fi jama'atin faka'annama qama lailakullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah seperti mendirikan ibadah sunnah sepanjang malam. Dan itu dikuatkan oleh hadis Nabi. Inna asqalas salati alal munafikin. Salat yang paling buruk bagi orang munafik itu dua, yaitu salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh.
Maku apa katu rapi muil malam tadi di ewan masjid. Katu rapi muil rapat pimpinan itu. Ciri pemimpin yang akan dipilih itu sholat subuh dan isya-nya di masjid. Kalau mulai nampak batang hidungnya di masjid dong. Kalau nak selamat dia tahu dengan agama, kalau bisa pilih. Pilih yang lain batang hidungnya ke masjid. Ini batang hidung kusahnya tu. Itu bahasa kasar, dia sebut udah. Itu karena kalau dia sanggup menjaga sholat isya dengan sholat subuh di masjid, insya Allah dia akan sanggup menerima amanah yang penuh dengan godaan yang ada di dalamnya. Jangan sobui lomaknya di pejabat, Pak. Jangan. Nyadip DPR, nolomak di WSB. Bang Mugle. Nanda John Jubri nolomak do jadi bupati nolomak do gubernur nolomak. Apa sebab ini nolomak? Kalau iman yang menyambutnya. Tapi kalau nafsu duniawiya menyambut alomak diservis. Tapi kalau iman tidak. Apa sebab? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian latus'alunna, pasti kamu akan kami tanya pada hari itu terhadap seluruh nikmat yang kalian terima. Sampai setetes air pun akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Dari mana kamu dapatkan itu, kemana kamu belanjakan itu. Min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. La yazalu qadamar rajulu 'abdun yaumal qiyamah. Tidak bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat illa yus'alu an arba'in, kecuali ditanya padanya ompek pertanyaan. Salah satu ompek pertanyaan itu adalah an malihi, tentang hartanya. Min aina kasabahu wa bima anfaqahu, dari mana dapat, ke mana dibelanjakan. Maka kalau orang beriman tu akan tanya jawab. Kalau orang beriman mendapatkan inyo sesuatu jabatan, apa yang keluar dari mulutnya? Tolong jawab, aku cakap mulutnya. Innalillah, betul. Itu nanti dibuat-buat. Memang orang beriman itu misalnya tuangkitnya menjadi sesuatu di dalam halayak ramai masyarakat, tutup mulutnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya musibah bagi dirinya, cobaan berat datang menimpa. Ketika jabatan itu datang, nentu bayang adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor itu nak terwak cari tuan api. Timua takutnya. Maka itu sebabnya aku tulis di Facebook, masyarakat yang perlu pemimpin atau pemimpin yang perlu masyarakat? Tolong jawab. Masyarakatkah yang perlu pemimpin atau pemimpin itu yang perlu masyarakat? Tolong jawab. Kalau akal awak masih sehat, pasti awak menjawab masyarakat yang perlu pemimpin. Karena tanpa pemimpin, serupa dengan anak ayam kehilangan induknya. Tanpa ada pemimpin, akan mudah dipecah belah dan menjadi mangsa dari orang-orang yang serakah. Dengan pemimpin berlindung orang-orang lemah. Dengan pemimpin akan berlindung keadilan, kejujuran di sana. Tegak hukum. Tapi kalau nilai pemimpin, akan berlakulah hukum rimba di tengah kehidupan masyarakat awak. Itu sebabnya masyarakat perlu pemimpin. Tapi lain tidak menjawab. Apa jawabnya di Facebook itu gue? Mau susah nak Ustaz ini nak. Susah nak ini. Awak nak duit dari pemimpin dah. Ma pemimpin tu nak linya awak. Itu dilewatnya. Jadi kali-kali dagang. NPWP, apa tu NPWP dah? Nomor piro, uangnya piro. Nomor berapa duitnya? Berapa? Maka jangan heran. Lu bisa duduk menjadi pemimpin di era fitnah akhir zaman ini hanya orang-orang baduit. Nak hanggong lah nyari situ, kemudian duit lain. Ini tahun dua dong, tong ke negara, ke usaha, ke keahlian dalam satu bidang.
obeh jamnya dengan bapu kan memolu kampung, memolu daerah. Kunnya obeh. Cuma dek berduit. Cuaca acong lah naik itu. Mama kok kuek di Facebook. Ketika pemimpinmu salah, jangan salahkan pemimpinmu. Karena yang menaikkan pemimpinmu adalah kamu. Berarti kamu yang salah, bukan pemimpinmu. Aku pun aku tahu punya buatlah santak-santak. Kalau itu kalau kukir diuraikan, itulah santak sampai. Kalau orang subuh lah paham padek itulah tolong aku sampai dulu di masyarakat awam. Sehingga jangan murah susunan hati maaf. Bukanlah menyedia orang dapat amanah dari Allah berupa kekayaan ini. Tapi jangan sampai seperti sabda Nabi, "Iza wusidal amru bi ghairi ahlihi fantazir sa'ah." Kalau urusan disorahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kiamatnya, kehancurannya. Lah, itu cerita siapa tadi? Umar bin Khattab. Bosuhu dengan siapa? Kepala dinasnya Sulaiman. Aku hikmah di situ. Kalau dewa, nyelai orang begini. No sonang artinya dia kalau orang buat agama ko ikut tren politik. No sonang artinya. Kalau Khalifah Umar bin Khattab. Inyo Khalifah presiden. Mengapa diinspeksinya anggotanya? Kepala dinasnya kenapa ditanyanya? Apa salahnya? Itu kan urusan Sulaiman. Itu kan urusan pribadinya. Agama masing-masing pribadi. Ternyata Umar tidak. Bahkan Nabi SAW setiap kali selesai memimpin sholat berjamaah, beliau pandang jamaahnya. Usai 2 bulan, apakah kalian saksikan si bulan? Mana bulan? Mana bulan? Apa tujuan Nabi itu? Untuk memerisu keadaan umatnya, keadaan sahabat. Padahal ini kepala pemerintahan. Berarti dalam Islam menyatu antara pemimpin dengan ulama. Kalau yang paling elok dalam kehidupan awak memilih pemimpin, carilah pemimpinmu itu ulama dan umarok dan ulama. Kalau bisa ada jiwa ulamanya, ada jiwa umaroknya, mampu dia pilih yang itu. Jangan dipisah-pisah. Ini ada orang hari politik identitas. Tidak boleh politik identitas. Apa itu politik identitas? Menampilkan identitas sebagai seorang muslim. Masa tidak boleh? Pancasila melindungi. Yang tak boleh itu adalah politik praktis, menaikkan satu calon, memijak calon lain, menyebutkan nama per calon untuk ini pilihan kita, ini pilihan kita. Itu tidak boleh. Karena itu sudah masuk privasi yang bisa merusak tata hubungan yang ada. Tapi kalau menyebutkan pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, itu yang harus kita pilih. Memang itu perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran. Perintah Nabi SAW. Pernahlah satu kali Pak Ibu. Ya. Suatu hari, ikut tanunya pemimpin itu lebih bisa lo pehangannya dengan tong rakyatnya. Lo bisa dong. Masalah akhirat itu tanggung jawab pemimpin Pak. Tanggung jawab pemimpin. Maka bokol kalau Pak Ahmad itu botak. Memasu daripada orang yang di bawah kepemimpinannya. Dipasu oleh Pak Ahmad. Kumsojek kalian. Berjamaah kalian. Kemudian wajib mulai baca Quran kalian. Memang ini salah. Ini pemimpin. Coba dewa. Macam mana Nabi SAW. Suatu hari dicolong belakang. Manu tisa'bat. Kata Nabi. Biasanya kum zojid, ikut no, mana sahabat. Jadi bertanya Nabi, mana sahabat? Ternyata sahabat tak ada yang tahu kumano si sahabat. Akhirnya, poilah orang ke rumah sahabat. Jauh Pak rumahnya dalam riwayat 3,5 jam poi ke situ jauh. 3,5 jam. Awak dokek pangkabatan hidungan yang zojidnya tolok poi. Ini 3,5 jam. Lama. Betulah dekkan jarak jauh. Apa yang terjadi sampai di rumah si sahabat? Busu istrinya mengobarkan sahabat meninggal ya Rasulullah. Tunggu ini nyopoikum saja. Lah meninggal. Nah tahu Nabi itu sahabat meninggal. Lah meninggal tadi. Aku tanya meninggal. Aku lain kan tanya ya Rasul.
Lai 3 ucapan sahabat kok. Ikulah boleh mau ulang lagi ikulah. 3 cakapnya. Tapi aku nggak paham apa maksud cakap. Pertamanya menyebut seandainya masih jauh. Dan keduanya menyebutkan meninggal itu seandainya yang baru. Dan ketiganya menyebut seandainya semuanya. Sampai gini lo tahu sudah apa maksudnya meninggal. Dijolehkan oleh Nabi sambil senyum. Rupanya Pak, awak dokekkan meninggal itu salah satu keajaiban dokek meninggal itu dinampakkan balasan dari keroju awak, amal awak itu dinampakkan. Pantang betu cubulah dari. Nah, cubulah. Lain cubulah. Tapi negara itu dikobanya. Artinya orang dokekkan meninggal dalam nazak sakaratul maut itu dinampakkan. Maka jangan khawatir. Boleh sampailah kebaikan, boleh sampailah kebaikan. Nak banyak, nak sekocik, nak kira-kira nampak di orang, nak induk. Pokoknya boleh main kebaikan. Insya Allah dokek awak lakukan meninggal dinampakkan, ditayangkan. Apa tidak beruntung awak? Banyak nampak koleksi amal. Disitulah awak gembira terhadap hasil amal-amal awak tadi. Maka jangan heran kalau orang meninggal itu macam-macam yang terjadi dengan dirinya. Dan salah satu ayat yang terkesan awak adalah ucapan orang yang meninggal itu. Qala Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kekiru waswawanya Tuhan bisa meminta tangguh matiku sebentar aku mati. Aku lihat itu fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah, aku akan buat amal soleh. Itu kalau oranglah meninggal, minta ditangguhkan mati, minta diduitkan balik, tapi inona etong lain do kecuali muat amal soleh dan bersedekah. Jadi kalau dicontohkan buat amal elok sama sedekah, itu berarti seluruh cakupan amal baik elok wah buat dalam kehidupan awak. Menjadi orang soleh itu kan seluruh cakupan amal. Ini hanya mak bersedekah kan? Cuma bersedekah diususkan. Maka dari itu lain sedekah pagi, sedekah petang, sedekah harian, pokok sedekah lah. Lain mak ditutup pada sedekah pagi jami'an do. Apu sampean bisa sedekah lah. Karena semalam kami pengajian di Al-Furqan ini Bang Ijal, mana Ijal? Bang Samsul Ijal mana? Ah tuh bab 7 boleh. Sabi Asar itu mengkaji tentang fi fadilati sedekah. Ternyata fadilah sedekah itu salah satunya adalah tumna'u mitatasu, menolak mati jahat. Jadi kalau nak mati wa elo, inu mati jahat, bersedekahlah. Itu hadis. Aku beruntung. Jadi kalau bisa minimal sekali Ahad pagi awak bersedekah, kalau bisa agak didobel koci, karena mungkin banyak keperluan-keperluan awak untuk kegiatan-kegiatan yang kita selenggarakan melalui GSSB kita. Bapak dan Ibu keluargaku, sebagai kesimpulan, tadi ku gambarkan, Nabi bertanya mana sahabat. Berarti Nabi peduli kan? Kalau ingat aku salah jamnya. Tapi karena Nabi itu pemimpin, Nabi itu khalifah, Nabi itu ulama, Nabi itu adalah umarok, dia peduli. Jadi mulai kita rubah mindset pemikiran kita, memilih pemimpin bukan perkara dunia, tapi memilih pemimpin adalah perkara dunia dan akhirat. Bukan hanya pemimpin mengurus urusan duniamu saja, tapi pemimpinmu sampai mengurusi urusan akhiratmu. Karena kita semua tidak ingin selamat cuma di dunia, tapi kita ingin selamat dunia dan akhirat. Wahai jamaah sekalian,
wahai keluargaku, seluruh yang hadir, kita ramai sekali ini, alhamdulillah. Maka saya berharap kepada kita semua, mari kita jadikan gerakan sholat subuh berjamaah ini adalah wadah menyatukan diri kita, keluarga dan umat menuju kepada bersatunya umat menjadi kuat, bersatunya masyarakat menjadi kuat. Jika kita sudah kuat, maka insya Allah pertolongan Allah akan datang bersama dengan jamaah kita. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, yadullah fauqal jamaah, pertolongan Allah di atas jamaah. Al-jama'atu rahmah wal firqatu azab. Berjamaah itu rahmat, bercerai-berai itu azab. Dan saya mohon maaf kalau lain di antara jamaah, GSSB lah dibawa ke politik, GSSB ku lah dibawa kepada kelompok, GSSB ku lah masuknya dalam dukung mendukung. Aku nak tanya udah waktu, apa gunung awak berkumpul beramai? Tolong, apa gunung? Kalau bercokak misalnya lain musuh depan, nak menghantam awak, kukira awak namanya aku ngapu kok. Aku yakin awak bersatu membela daripada melawan musuh depan. Kini awak lah joles sekorong, lah seperahu dalam perahu subuh berjamaah. Jadi kalau lain pemikiran agak-agak apa kocik, lain kok banyak kok. Tapi depan awak sogarnya, tapi dalam hatinya mengutuk. Kalau lain seperti itu, beku sambil makan awak, bucir itu awak. Kemudian sambil pulang, bucir itu awak. Inilah awak nak memenangkan person orang satu-satu doh. Awak kena menang kok adalah orang yang akan bersama-sama menegakkan kebenaran, keadilan, keimanan, kebaikan bagi masyarakat awak. Takbir disampaikan. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan doa. Rabbana, sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.